Dan mungkin sedikit aneh ya Ustadz Babas, Ya. ketika Allah itu kan sayang Ya. ke hambanya, tapi kok perintahnya larangan, larangan makan, ya tidak, Ya, betul. larangan makan, larangan minum. Bulan puasa kan dilarang ya, makan dan minum di siang hari begitu ya. Dari setelah subuh sampai maghrib itu kan menarik. Ceritanya kan sayang, tapi kan dilarang begitu ya, dilarang makan, dilarang minum. Sekarang lagi bulan Ramadan ini, anak-anak sedang melaksanakan puasa Betul. di rumahnya masing-masing. Nah, gimana tanggapan Ustadz Lukman bagi anak-anak yang misalkan saya lupa malah minum siang hari karena lupa hari ini tuh bulan puasa bukan hari biasa. Nah itu bagaimana itu hukumnya? Kayaknya Ustadz Babas pengalaman kita itu. Ya, waktu kecil pernah. Karena nih ada nih menarik Ustadz Babas nih terkait menanam atau meningkatkan iman ini. Pas anak-anak baca surah An-Nas mah biasa-biasa saja. Tapi pas baca surah Idza zulzilatil ardu zilzalaha, itu anak-anak, wah Ustaz takut ya menghadapi hari kiamat begitu kan, apabila bumi digoncangkan. Nah, jadi anak-anak lebih refleks begitu. Nah, sekarang gimana nih untuk meningkatkan iman anak-anak di sekolah nih, khususnya untuk di SD Darut Tauhid ini. Jadi ketagihan itu adalah efek dari sesuatu yang menarik, benar nggak Ustaz Babas? Nah, jadi intinya adalah menarik begitu ya. Iya. Jadi ketika kita buka handphone itu sangat menarik Ustaz Babas ya. Bukan hanya bisa berpindah layar begitu ya, tapi bisa mengeluarkan sesuatu yang kita inginkan. Ada gak sih Ustadz misalkan tipsnya untuk anak-anak di sekolah maupun di rumah di bulan puasa ini supaya lebih dekat lagi nih dengan Al-Quran, tidak main game, apalagi hal yang lainnya mungkin yang tidak bermakna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sekarang kita sudah ada di rumah kita, di mana cerita bermula. Ayah bunda, sebelumnya, hari ini kita kedatangan narasumber yang Masya Allah, seorang ustadz di SD Darut Tauhid. Apa kabarnya Ustadz Lukman? Alhamdulillah, Ustadz Babas sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik Ustadz Lukman, pertama kali mungkin ayah bunda di rumah tidak tahu mungkin ya Ustadz Lukman itu sebagai guru apa dan ngajar apa, mungkin boleh diperkenalkan sedikit profil Ustadz pada ayah bunda di Siap, rumah. Ustadz Babas. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lukman Nur Hakim. Saya sudah 5 tahun kurang lebih ya di SD Darut Tauhid sebagai guru tahfidz dan wadin begitu Ustadz Babas. Wadin itu apa? Mungkin ayah bunda mungkin kurang tahu ya, wadin itu tugasnya wadin itu gitu adalah wali diniyah Ustadz Babas. Jadi kalau mungkin ya kalau misalkan di SD lain hanya walas saja, wali kelas begitu ya untuk guru SD. Tapi kalau di SD Darut Tauhid ada walas, wali kelas dan wadin, wali diniyah begitu Ustadz Babas nih. Spesial begitu ya. Berarti ada pendampingnya mungkin ya. Betul Ustadz Babas. Wali kelas itu ada pendampingnya mungkin ya. Iya betul Masya Allah. sekali. Nah, kita sudah berkenalan nih bersama Ustadz Lukman. Nah, sekarang kita udah mulai masuk Ramadan nih. Betul. Nah, ada gak sih yang mungkin berbeda dari Ustadz gitu? Apakah dari keluarga atau dari hal yang lainnya, mungkin ada yang berbeda mungkin di Ramadan sekarang nih. Kan tadi kata Ustadz, Ramadan itu sangat spesial. Betul ya, Masya Allah Ustadz Babas. Bercerita tentang spesial begitu ya. Tentunya spesial itu sesuatu yang berkesan begitu ya Ustadz Babas. Spesial itu seperti baju ini Ustadz Babas. Baju ini itu dihadiahkan oleh ibu saya yang suka digunakan oleh ayah saya gitu. Dan tahun ini mungkin adalah Ramadan yang berbeda begitu ya.
Berbeda karena saya tidak bisa merasakan masakan ibu saya. Berbeda hal lain, saya tidak bisa berjumpa begitu ya. Saya tidak bisa biasanya sebelum Ramadan itu pulang begitu ya, berjumpa dengan ibu saya. Nah itulah spesial. Memaknai kepulangan ibu saya itu, satu sisi saya harus bersabar begitu ya. Tapi satu sisi saya harus bersyukur atas kehadirannya karena saya dihadirkan ibu dari usia 0 begitu ya, sampai usia 26 tahun. Sangat bersyukur nih Ustadz Babas ya. Berbeda dengan adik-adik saya. Adik-adik saya masih 15 tahun. Syukurnya begitu ya. Adik saya yang kedua masih 20 tahun. Jadi saya bersyukur Allah hadirkan ibu saya ketika 0 sampai 26 tahun begitu. Nah, hal lainnya yang spesial, jadi bagaimana kita memandang nih bulan Ramadan, spesialnya adalah Allah menghadirkan gitu, mensyukuri ibu saya, menghadiri di kehidupan saya adalah dari 0 sampai 26 tahun. Walaupun pada awalnya sangat berat ya Ustadz Babas. Iya, pasti ya. Karena musibah terbesar begitu ya. Jadi yang masih ada ayah, yang masih ada bunda begitu. Teleponlah sebelum Ramadan atau pas Ramadan, seminggu sekali mungkin ya. Teleponlah ayah bundanya. Seminggu sekali. Biasanya kalau saya tuh telepon seminggu sekali Ustadz Babas. Seminggu sekali telepon ayah, telepon bunda. Kadang sejam, bercerita apa aja begitu ya. Nah Ustadz Babas juga mungkin sama ya, gitu ya. Merasakan pasti. Masya Allah, tabarakallah. Ya, Masya Allah gitu. Jadi ketika mendengar suara orang tua itu tuh bisa mencurahkan semuanya, mungkin ya isi hatinya, Ya, mungkin betul. dan bisa jadi penyemangat juga bagi kita ya, misalkan Ustadz Lukman gitu dulu misalkan. Gitu. Dan Masya Allahnya nih Ustadz Babas, ibu saya itu selalu memberikan sesuatu yang maksimal begitu untuk anak-anaknya. Pernah nih saya tuh sakit ya, saya, istri saya, anak-anak saya sakit semuanya. Dijemput ke sini Ustadz Babas, di sini tuh udah diinfus begitu ya, di rumah udah diinfus. Kemudian anak saya yang kedua sakit, demam, tidak bisa masuk makan. Itu dijemput dari sini pulang ke Garut. Di Garut apa coba? Obatnya hanya yang ada di rumah, tapi 1 hari langsung sembuh. Luar biasa ya Ustaz. Luar biasa, benar. Ajaib. Emang ajaib banget. Masya Allah. Jadi benar-benar gitu orang tua itu obatnya dari segalanya mungkin ya, benar nggak? Betul. Iya kan? Jadi seperti itu. Masya Allah ya Ustaz, mudah-mudahan untuk yang menonton mungkin ya ayah bunda dan anak-anak dan mungkin yang menonton sekarang mungkin ya. Iya. Mudah-mudahan jadi lebih mencintai lagi orang tuanya gitu, selagi ada, betul kan? Betul Ya, Ustaz Masya Babas. Allah. Nah, yang kita akan bahas sekarang itu tentang ada gak sih makna yang sangat bermakna gitu untuk bulan Ramadan ini? Masya Allah, Ustaz Babas, menarik nih ya, makna Ramadan begitu ya. Karena di ayat Al-Quran, Al-Baqarah tentunya, 183, sangat menarik begitu. Allah memulai ayatnya dengan Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam gitu ya. Jadi satu kata saja mungkin ya yang saya ingat garis bawahi. Ya ayyuha. Ya itu adalah panggilan kasih sayang. Mungkin kalau di redaksi ya ayyuhalladzi itu tidak terdeteksi kasih sayangnya. Tapi bayangkan kalau misalkan di Quran surah Luqman, ya bunayya, wahai anakku. Itu kan terasa sekali ya, wahai anakku begitu. Jadi kalimat yang Allah itu sangat sayang begitu ya. Maka makna Ramadan di dalam hati kita seharusnya Ramadan itu adalah kasih sayang Allah. Jadi ya ayyuha, Allah memanggil kita, ya wahai orang-orang yang beriman. Nah, itu seakan-akan Allah itu benar-benar cinta begitu, benar-benar sayang kepada kita. Dan mungkin sedikit aneh ya Ustadz Babas. Ya.
ketika Allah itu kan sayang Iya. ke hambanya, tapi kok perintahnya larangan, larangan makan, iya tidak, Ya, betul. larangan makan, larangan minum. Bulan puasa kan dilarang ya, makan dan minum di siang hari begitu ya, dari setelah subuh sampai maghrib itu kan menarik. Ceritanya kan sayang, tapi kan dilarang begitu ya, dilarang makan, dilarang minum. Ternyata Ustadz Babas, yang menakjubkan itu, ternyata cinta, kasih sayang itu bukan hanya sekedar mengizinkan terhadap hal apapun, tapi melarang juga bukti cinta, bukti sayang Allah terhadap kita begitu. Sebagaimana Ustadz Babas ke anak Ustadz Babas melarang jangan makan es ketika sakit gitu ya. Nah, itu juga bukti cinta begitu Ustadz Babas. Ya, betul. Jadi makna Ramadan untuk kita adalah Allah mencintai kita. Bahkan nih Ustadz Babas, saya pernah mendapatkan jurnal begitu ya, jurnal tentang Ramadan. Apabila nih kata dokter, apabila bulan Ramadan tidak ada, maka dalam 1 tahun itu kita akan diwajibkan berpuasa untuk apa coba? Untuk sehat Ustadz Babas. Nah, Masya Allah sekali ya. Begitu. Jadi Ramadan adalah cinta Allah kepada hambanya begitu. Nah, Ustaz Lukman, tadi kita sudah bercerita Sesuatu yang spesial ya Ustadz spesial Babas. banget ya, Masya Allah gitu. Nah, sekarang tips anak-anak kan sekarang udah bulan Ramadan nih. Kenapa bulan Ramadan itu disebut bulan Al-Quran? Nah, menarik nih Ustadz Babas. Bulan Ramadan disebut bulan Al-Quran. Nah, sebenarnya sih ada 3 istilah ya kurang lebih. Bulan Ramadan itu adalah Syahrul Quran. Jadi ya bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Syahrul Qiyam. Yang ketiga adalah Syahrul Syam. Nah, yang titik poin pembahasan adalah kenapa bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran gitu. Jadi tentu sebagaimana yang ayah bunda ketahui ataupun adik-adik ketahui begitu ya. Jadi bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran begitu ya. Nah, hal lain begitu yang diketahui oleh banyak orang bahwa Al-Quran itu diturunkan sebanyak 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari begitu ya. Nah, kenapa kenapa bulan Ramadan disebut bulan Al-Quran? Karena bulan Ramadan adalah diturunkannya Al-Quran. Nah, secara menyeluruh begitu. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan malaikat Jibril itu pada bulan Ramadan itu memurojaah seluruh Al-Quran begitu. Dan nanti urutan yang Al-Quran kita baca adalah Al-Quran yang pada saat bulan Ramadan itu disampaikan begitu, dimurojaah begitu ya. Karena kan Al-Quran itu ada yang berdasarkan turunnya begitu dari Al-Alaq urutannya begitu ya. Ada yang dari sekarang begitu, dari Al-Fatihah sampai surah An-Nas begitu. Ustadz Babas, Masya Allah. Masya Allah ya. Emang benar-benar gitu ya, bulan Al-Quran itu berarti ketika kita di bulan Ramadan nih Ustadz Lukman, kita mau baca Al-Quran, mungkin kita tidak tahu pahalanya, mungkin Allah sudah menjanjikan mungkin pahalanya itu akan lebih Betul Ustadz Babas nih, akan banyak ya. Banyak iya. Banyak. Justru harusnya kita lebih semangat begitu ya. Betul. Karena Pak Babas nih ngomongin bulan Ramadan nih. Bulan Ramadan itu jadi ibaratin petani Ustadz Babas. Itu kalau petani itu nanam pohon di bulan Sya'ban, nah panennya itu di bulan Ramadan gitu. Atau di bulan Rajab nanam, Rajab, Sya'ban itu dipupuk begitu. Bulan Ramadan itu panen. Panen itu kan sangat bergembira begitu ya. Bergembira, kemudian orang-orang itu lebih semangat begitu ya. Ya. Nah, bulan Ramadan itu harusnya lebih semangat. Begitu ya. Terbebas. Masya Allah ya. Tadi sudah Al-Quran itu sangat istimewa, mungkin istimewa banget mungkin ya. Betul sekali Ustaz. Sekarang di lagi bulan Ramadan ini anak-anak sedang melaksanakan puasa. Betul. Di rumahnya masing-masing. Nah, gimana tanggapan Ustadz Lukman bagi anak-anak yang misalkan saya lupa malah minum siang hari karena lupa
hari ini tuh bulan puasa, bukan hari biasa. Nah itu bagaimana itu hukumnya? Kayaknya Ustaz Babas pengalaman kita itu. Ya, waktu kecil pernah. Masya Allah, kalau ya jadi apabila Ustaz Babas nih kasusnya lupa, maka dilanjut saja berpuasanya. Tapi kalau misalkan nih Ustaz Babas lagi wudhu berkumur-kumur itu kan tetap sunnah walaupun bulan Ramadan ya. Betul. Berkumur-kumurnya 3 kali Ustaz Babas. Yang dikeluarin 1 kali. Nah, itu gimana tuh Ustaz Babas? Nah, apabila kasusnya seperti itu maka batal puasanya Ustaz Babas. Batal ya berarti kalau Ya, nggak boleh. Makanya inilah Ustaz Babas ya. Selain tadi kasih sayang begitu ya. Selain Ramadan adalah kasih sayang, yang dipanggil tuh bukan orang-orang, bukan nas, bukan manusia, tapi orang-orang yang beriman begitu ya Ustaz Babas. Jadi yang berpuasa ini harus beriman kepada Allah. Salah satu tanda iman yaitu merasa dilihat oleh Allah, gitu ya Ustaz Babas. Jangan coba-coba ya. Ya. Berarti kalau misalkan lupa itu nggak apa-apa, mungkin lanjut aja. Betul, mungkin ya. Tapi kalau misalkan disengaja mungkin ya Ustaz ya, berarti itu batal. Iya. Misalkan lupa nih Ustaz Babas makan bakso begitu ya, yang sahur. Itu nggak apa-apa Ustaz Babas, lanjut berpuasa. Lanjut, ya. Setelah ingat ya. Tapi misalkan pas makan ingat, nanti dilupa-lupa, itu batal. Itu batal. Nah Ustaz, barusan kan sudah kita bahas tentang batal puasa tuh ya. Betul, iya, yang sengaja atau yang tidak disengaja itu. Nah, sekarang gimana nih untuk meningkatkan iman anak-anak di sekolah nih, khususnya untuk di SD Darut Tauhid ini nih. Nah, di SD ya Ustaz Babas, Masya Allah nih. Menarik sekali tadi, meningkatkan iman begitu ya. Di SD Darut Tauhid, nih karena saya guru tahfidz Ustaz Babas. Di SD Darut Tauhid itu biasanya kalau di pelajaran tahfidz begitu ya, meningkatkan iman dengan berkisah nih Ustaz Babas. Nah, jadi kisah ini kan sangat menarik nih Ustaz Babas ya. Jadi kejadian-kejadian yang sekarang itu adalah hanya pengulangan kisah saja begitu ya Ustaz Babas. Jadi ketika anak-anak menghafalkan surah An-Nas misalkan ya, itu kan ada terjemahnya. Iya, betul. Nah, biasanya untuk meningkatkan iman anak-anak akan menyelami begitu. Jadi merefleksi ayat-ayat Al-Qur'an di dalam kehidupannya. Qul a'udzu birabbin nas. Itu kan menarik sekali itu. Qul a'udzu birabbin nas. Katakan aku berlindung terhadap Tuhannya manusia begitu. Itu kan berlindung kepada Allah. Dan sangat ajaib ya. Sebagaimana Umar bin Khattab sangat tergerak hatinya ketika mendengarkan surat Toha. Masa anak-anak kita begitu ya yang ada di SD Darut Tauhid tidak tergerak dengan ayat-ayat suci Al-Quran? Tentu hatinya akan bergetar begitu ya. Seiring tentunya bertahap begitu ya Ustaz Babas. Bertahap, mungkin pas surah An-Nas belum ada nih getaran begitu ya membaca artinya. Pas surah Qul Huwallah misalkan bergerak hatinya begitu ya. Karena nih ada nih menarik Ustaz Babas nih. Terkait menanam atau meningkatkan iman ini. Pas anak-anak baca surah An-Nas sama biasa-biasa saja. Tapi pas baca surah Idza zulzilatil ardu zilzalaha, itu anak-anak, wah Ustaz takut ya menghadapi hari kiamat begitu kan, apabila bumi digoncangkan. Nah, jadi anak-anak lebih refleks begitu terkait sesuatu yang akan menimpa dirinya, sehingga siswa-siswi SD Darut Tauhid bisa mempersiapkan dengan membaca ayat suci Al-Quran Ustaz Babas. Masya Allah. Jadi emang benar-benar di sekolah itu sangat-sangat tahfiznya mungkin ya, tahfiznya mungkin apalagi bulan Ramadan ini mungkin lebih banyak membaca Al-Quran dan hafalannya mungkin seperti itu ya Ustaz. Ya, betul Ustaz Babas. Jadi hafalan itu meningkatkan iman begitu ya. Ya mungkin ada gak sih Ustadz misalkan tipsnya untuk anak-anak di sekolah maupun di rumah di bulan puasa ini supaya lebih dekat lagi nih dengan Al-Quran, tidak main game, apalagi hal yang lainnya mungkin yang tidak bermakna mungkin ya. Nah, hebat nih Ustaz Babas. Ustaz Babas, saya ingin bertanya dulu nih Ustaz Babas.
kenapa sih gadget itu sangat sesuatu yang diinginkan oleh anak-anak? Menurut Ustaz Babas kenapa sih? Karena mungkin ketagihan, benar guys. Iya betul Ustaz Babas, ketagihan ya. Jadi itu efek. Jadi ketagihan itu adalah efek dari sesuatu yang menarik, benar nggak Ustaz Babas? Nah jadi intinya adalah menarik begitu ya. Iya. Jadi ketika kita buka handphone itu sangat menarik Ustaz Babas ya. Bukan hanya bisa berpindah layar begitu ya, tapi bisa mengeluarkan sesuatu yang kita inginkan. Jadi ternyata dari keduanya justru Al-Quran juga sangat bisa. Jadi ayah bunda nih di rumah dicoba sesekali begitu ya, secara bertahap di bulan suci Ramadan ini, cari ayat-ayat yang menarik. Nih, cari ayat-ayat yang menarik. Gak usah banyak begitu ya, yang relevan aja dengan kehidupan sehari-hari. Misalkan tentang bekerja begitu ya, ayat-ayat tentang bekerja, ayat-ayat tentang belajar, ayat-ayat tentang bermain, itu kan ada ya ayat-ayatnya begitu. Ayat-ayat tentang kisah begitu. Nah, nanti sesuatu yang menarik itu bila ditangkap oleh anandanya, nanti akan membahagiakan begitu. Nah, contoh nih Ustadz Babas, saya pernah berdiskusi nih Maya dengan istri begitu ya. Saya bilang, tahu nggak Mi, di ayat di Al-Quran itu ya, ada ayah bunda yang sepakat masuk neraka. Nah, Babas tahu nggak? Apa tuh? Jadi ada ayat begitu ya, ada ayat yang ayah bundanya sepakat masuk neraka. Itu kan menarik ya begitu, diskusi antara suami dan istri begitu ya. Karena anak-anak saya belum bisa untuk berdiskusi itu ya. Kata istri saya, emang ada gitu Bi? Apa ayatnya? Itu Mi, Bulahab dan Palahab. Jadi Abu Lahab dan Bulahab itu sepakat keduanya ingin masuk neraka. Jangan sampai tuh ya Ustadz Babas, kisah itu begitu ya, ada di dalam kehidupan kita begitu ya. Jadi harusnya kisah yang kita inginkan itu adalah Nabi Muhammad begitu ya. Nabi Muhammad dengan Khadijah ingin masuk surga begitu ya. Terus Ibrahim begitu ya, dengan istrinya ingin masuk surga. Gitu Ustadz Babas. Kan menarik tuh ya. Menarik ya. Bagaimana Abu Lahab dan Pak Lahab gitu. Abu Lahab dan Pak Lahab masuk neraka begitu. Jadi kan sesuatu yang menarik begitu ya. Kalaupun misalkan kisahnya tentang anak begitu, ada juga nih Ustadz Babas ya. Contohnya misalkan tentang Luqman berinteraksi dengan ayahnya begitu ya. Itu kan ya bunayya la tusyrik billah begitu ya. Itu dibuat secara khusus supaya menarik begitu Ustadz Babas. Nah, sehingga gadget itu akan terkalahkan dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Nanti hormon dopaminnya keluar tuh karena ada Al-Quran begitu. Setiap hari kalau bisa Ustadz Babas. Jadi jangan hanya dibaca besok. Kata misal nih bulan Ramadan ini harus hafal surah ini. Itu isinya jadi tekanan Ustadz Babas. Betul. Tuh Ustadz Babas aja ya. Mungkin merasa tertekan ya. Oke anak-anak, misalnya nih buat program di bulan suci Ramadan. Oke anak-anak, bulan Ramadan ini harus hatam baca Al-Quran. Nah itu kan lumayan berat ya Ustadz Babas untuk anak-anak, apalagi untuk anak SD begitu ya. Iya. Nah maka buat sesuatu yang selain target ayat suci Al-Quran membaca misalkan, buat sesuatu yang sesuai tadi ya, untuk memindahkan keunikan atau yang ada di handphone tadi ada juga di Al-Quran gitu, sehingga nanti berpindah dan hormon dopamin karena menyukai Al-Quran nanti keluar juga begitu. Masya Allah, benar ya. Mudah-mudahan nih Ustadz Babas ya, di bulan suci Ramadan ini anak-anak sangat membahagiakan begitu ya. Nah tentunya tadi dengan bercerita diisi kisah-kisah begitu. Jadi penyemangat mungkin ya. Betul Ustadz Babas ya. Nah Ustadz Luqman barusan kan sudah diceritakan nih bagaimana pembelajaran lebih cinta lagi Al-Quran di rumah. Nah, mungkin kan tidak semuanya orang tua mungkin
dengan Al-Quran itu bukannya tidak paham, tapi tidak semuanya menerapkan mungkin. Iya, Gimana betul, dengan Ustaz Bebas. kebalikannya? Kalau di sekolah kan udah pasti ya. Kalau Iya, di sekolah ada itu gurunya begitu udah ya, ada Ustaz gurunya ya, udah ada pengajarnya, mungkin udah ada yang khusus gitu ya. Nah, gimana kalau ketika di rumahnya orang tuanya yang kurang memperhatikan di Al-Qur'annya, itu seperti apa? Mungkin Nah, ada ini Ustaz tips. Babas. Jadi memang tugas kita bersama begitu ya Ustaz Babas ya, Ya. untuk mempelajari Al-Quran ini. Saya ingin mulai dari kisah ini Ustaz Babas nih. Ada orang Amerika nih Ustaz Babas. Orang Amerika ini datang ke Indonesia Ustaz Babas. Tapi nggak bisa bahasa Indonesia. Ceritanya orang Amerika ini mau ke tempat sesuatu, tempat yang diinginkan begitu ya. Dia baca begitu ya, di teks begitu ya, kan suka ada alamat begitu ya. Betul. Pas ditanya sama supir taksinya, apakah dia ngerti? Ternyata orang Amerika ini sama sekali gak ngerti. Nah begitulah kita nih Ustaz Babas. Kalau misalkan kita tidak mengerti begitu ya, tidak mengerti Al-Quran, nah maka begitulah kita seakan-akan ingin menuju surga, tapi kita tidak tahu apa-apa. Nah, menarik nih Ustaz Babas ya. Terus bagaimana kalau misalkan saya tidak memahami Al-Quran begitu? Nah, Masya Allah nih, Allah karuniakan saat ini teknologi yang sangat canggih Ustaz Babas. Ini TV aja, TV yang sekarang kita yang ada di sini aja nih udah bisa menampilkan nih Ustaz Babas. Nah, kenapa kita tidak menggunakannya? Iya. Sekarang aja dengan handphone kita satu kali bicara udah langsung muncul ya Ustaz Babas ya. Betul. Metode membaca Al-Quran dengan cepat. Wah, muncul langsung sekaligus ya. Ayah bunda tentunya di rumah itu semua rumah tentu ya di zaman saat ini begitu. Tentu sudah memiliki TV, betul gak Ustaz Babas? Betul. Nah, kita juga bisa menggunakan hal itu Ustaz Babas. Jadi dengan mencari referensi ya, kisah-kisah yang ada di YouTube misalkan ya, nanti bisa ditampilkan di rumah begitu. Dan bisa jadi ayah bunda belajar, anak-anak belajar. Nah, yang bagus itu ayah bunda belajar, anak belajar, tapi secara pelaksanaan harus ada diskusi antara ayah bunda dengan ananda. Nah, makanya Ustaz Babas nih di Al-Quran itu yang paling banyak ditampilkan ya interaksi antara ayah bunda dengan anaknya. Yang paling banyak itu adalah ayah Ustaz Babas. Kenapa tuh? Nah, menarik ya Ustaz Babas. Jadi kalau bunda berinteraksi dengan anak itu udah biasa Ustaz Babas. Tapi kalau ayah berinteraksi dengan ananda, itu sangat luar biasa Ustaz Babas. Karena di banyak Al-Quran itu yang ditampilkan itu adalah interaksi antara ayah dengan ananda begitu Ustaz Babas. Oh, Ustadz, saya tidak bisa. Saya kan harus berangkat kerja. Oh, benar. Tapi ayah kalau lagi ngantar anandanya ke sekolah itu adalah waktu yang pas Ustaz Babas. Pernah nonton ini nggak Ustaz Babas? Film Baharudin Yusuf Habibie. Belum. Mungkin pernah ya. Belum, atau selingan mungkin. Selingan mungkin ya. Itu ada momen antara ayah dengan anaknya Baharudin Yusuf Habibie ketika mengantarkan ke tempat sesuatu, terus diajarin tentang teori pesawat terbang. Itu di mana coba ngajarinnya? Di motor. Di motor kan? Ya, betul. itu kan luar biasa. Sambil dibonceng. Itu kan ayah ya, bisa ya. Betul. Peran ayah kan bisa dilakukan di sana begitu. Nah, bagaimana kaitannya dengan Al-Quran? Gampang. Tentu ya, ayah itu kalau mendengar sesuatu sebenarnya sudah mudah menangkap begitu ya. Ketika membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu kan mudah ya. Iya. Nah, maka ayat itu bisa saja dikisahkan kepada anandanya, kan itu Iqra, bacalah bismi rabbikal ladzi khalaq begitu ya. Bismi rabbika, dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Itu kan mudah untuk dikisahkan ya. Tentang membaca sesuatu begitu ya. Atau dikisahkan bagaimana misalkan turunnya ayat suci Al-Qur'an begitu ya. Nah, kalau tidak bisa ya itu tadi ditampilkan lewat layar TV yang ada di rumah. Itu lumayan ya Pak Bas. Kalau misalkan selama bulan suci Ramadan ditampilkan nih 24 jam baca Al-Quran,
itu akan merubah begitu. Selain merubah rutinitas kehidupan menjadi lebih tenang, akan merubah akhlak begitu ya. Karena ayat suci Al-Qur'an itu adalah mukjizat dan akan menenangkan hati yang mendengarkannya begitu Ustaz Babas nih. Ayah Bunda, terima kasih. Semoga podcast hari ini bermanfaat. Selamat melanjutkan cerita di rumahnya masing-masing. Ustaz, kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.